Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Dr. RVNS. Jadi di video yang sebelumnya ini saya menceritakan tentang kapan bayi bisa lahir secara normal. Ya, itu kita mesti melakukan trial of labor. Nah sekarang di sini saya ingin menceritakan tentang suatu mesin. Teman-teman suka perhatikan nggak? Kalau misalkan di rumah sakit suka ada mesin kayak begini nih, ya. Jadi mesin ini adalah CTG atau kardiotokografi. Jadi tujuan mesin ini adalah merekam, ya. Merekamnya, yang direkamnya itu ada dua. Yang pertama itu adalah denyut jantung, yang kedua kontraksi. Sebenarnya banyak yang bisa kita baca, ya, dari hasilnya gitu kan ya. Tapi saya akan langsungkan saja ke contoh-contohnya ya. Misalkan teman-teman tiba-tiba sudah diadmit, lalu di dalam ruangan dicek. Jadi dari mesin ini yang dinilai ada dua. Yang pertama adalah denyut jantung, yang kedua adalah adanya kontraksi. Jadi sebenarnya banyak saya mau cerita tentang baseline, variability, atau cara bacanya, tapi saya nggak akan ke sana, saya langsung ke contohnya aja ya. Jadi yang normal itu sebenarnya denyut jantungnya itu di antara baseline itu teman-teman. Baseline itu maksudnya adalah variasinya di mana. Jadi yang normal itu di antara 110 sampai 160. Di bawah 110 kita sebut brady, di atas 160 kita sebut takikardi. Biasanya kalau sudah brady turun sampai 90 atau 60 itu mau tidak mau itu harus sesar teman-teman ya, apalagi tidak ada perbaikan, tidak naik lagi dari 120 turun dia ya sampai 80, 60 atau makin turun. Nah itu harus disesar ya, karena itu menandakan gawat janin. Bradikardi itu sudah gawat janin teman-teman. Lalu yang kedua, dari denyut jantung itu apabila teman-teman melihat variasinya itu tidak ada, rata. Meskipun ada denyut jantung di antara 110 atau 160, contohnya hanya di 140 tapi dia nggak goyang, di situ rata terus. Itu sudah tidak normal juga, kita sebut absent variability ya. Lalu yang ketiga, itu kita bicara tentang minimal. Ada variasinya tapi hanya di bawah 5. Kalau teman-teman lihat satu kotak kecil itu 5 itu. Nah, yang normal itu seperti apa? Yang normal itu di antara 5 sampai 25. Jadi ada goyang-goyang. Contohnya, ada ya. Itu yang normal. Sedangkan lebih dari 25 kita sebut mark variability. Itu tidak normal ya, teman-teman ya. Kita mesti bisa menenangkan juga karena jantung yang begitu, karena variasi yang terlalu tinggi itu juga tidak bagus. Nah, yang terakhir ada lagi satu yang bentuknya itu tidak bagus, teman-teman. Yaitu bentuknya itu seperti gelombang. Rata, tidak ada variasi, tapi gelombang dia. Biasanya kan setiap detik begini-gini ya. Itu juga sudah tidak bagus, ya. Kita bilangnya sinusoid. Kalau memang sudah ada seperti itu, biasanya dalam waktu beberapa jam itu bayi bisa meninggal di dalam. Sebelum hal itu terjadi, kita mesti lakukan sesar, ya. Jadi setiap ada kontraksi itu denyut jantung itu bisa turun teman-teman. Kenapa? Karena memang pada saat kontraksi itu aliran darah itu akan terhenti, menurun sebentar, tidak terhenti, menurun gitu ya teman-teman ya. Nah dari situ denyut jantung akan beradaptasi, menurun juga gitu. Nah yang normal itu adalah pada saat kontraksi denyut jantungnya turun. Tapi pada saat kontraksi selesai, denyut jantung sudah naik lagi. Itu yang normal, teman-teman. Itu yang menandakan bahwa bayi Anda bisa lahir secara normal, ya. Nah, yang tidak normal itu adalah bila terjadi penurunan denyut jantung setelah kontraksi. Contohnya seperti ini. Jadi setelah kontraksi mulai gitu, dia mulai turun, tapi pada saat kontraksi selesai dia belum naik lagi. Naik atau pelan sekali gitu kan ya. Dan biasanya kalau kayak begini makin lama dia makin turun. Itu biasanya terjadi karena adanya aliran darah yang tidak baik, atau kita sebut sebagai insufisiensi plasenta ya. Lalu yang ketiga, dia turun teman-teman, DJJ-nya turun, tapi tidak ada korelasi dengan
adanya kontraksi. Nah, itu biasanya karena penekanan tali pusat. Jadi ada tali pusat gitu kan ya, entah nyempil di kepala atau di badan, pada saat dia kontraksi itu ketekan. Nah, lalu yang keempat teman-teman, ini yang abnormal adalah bila terjadi prolong deselerasi. Pertama normal, lalu ada kontraksi, dia turun teman-teman, tapi naiknya nggak naik-naik, pelan naik sampai ke atas gitu kan ya. Jadi kalau misalnya aliran darah sudah tidak bagus, di sini juga kan aliran darah itu kan membawa oksigen, itu sangat berbahaya untuk bayi bila dilanjutkan untuk persalinan normal teman-teman. Jadi untuk topik sekarang pada intinya itu yang saya mau ceritakan adalah tidak peduli kepala sudah masuk panggul ataupun tidak membuka atau belum membuka gitu kan ya. Tetapi apabila teman-teman melihat gambaran yang abnormal, apalagi kita tahu ini sudah pasti gawat janin, itu teman-teman harus sesar. Mau tidak mau ya. Jadi di sini kita bisa menilai apakah bayi itu survive akibat kontraksi yang ada. Begitu. Pada intinya begitu. Kalau setiap kontraksi bayinya kekurangan oksigen, ya lama-lama kan pas meskipun keluar pasti lemes, jelek nanti. Ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan cerita tentang penyakit-penyakit yang ada hubungannya dengan permasalahan di plasenta. Jadi tidak ujuk-ujuk teman-teman, kepala normal, bayinya kecil, tapi jalan lahir besar, harusnya lewat. Itu belum tentu juga ya. Kepala panggul lewat, tapi kalau bayinya kecilnya karena ada permasalahan, IUGR ya, pertumbuhannya terhambat. Apalagi setelah dicek hasilnya seperti ini, ya nggak mau gitu. Baik teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga video yang saya berikan ini bisa menambah wawasan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya Dr. Ervenes mengucapkan terima kasih.